Ini ya blockchain use case ya. Udah. Belum Bu kalau ini. Oke. Oke. Saya langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Hari ini kita masuk pertemuan ke-6 ya. 6 berarti satu pertemuan lagi. Habis itu kita UTS. Sorry. Hari ini satu ya. Nanti siang kan ya satu. Terus minggu depan satu. Habis itu UTS. Berarti UTS-nya di tanggal 20 ya. Tanggal 20 UTS. Nah, UTS-nya ini nanti oral ya. Oral dari materi-materi yang saya sampaikan dan dari apa namanya presentasi teman-teman kalian. Jadi nanti oral offline PJ mungkin bisa siapkan kelas. Nanti masuknya satu-satu untuk UTS. Satu orang hanya apa namanya akan menjawab satu soal aja kok. Satu soal tentang fintech, tapi tetap harus belajar semuanya. Jadi nanti pertanyaannya random dari bab yang mana aja, dari bagian yang mana aja, tapi cuma satu. Oke? Oke. Saya lanjutkan materi yang sebelumnya, eh, blockchain use case. Jadi pemanfaatan blockchain ini kan kita udah bahas ya bahwa blockchain ini adalah teknologi yang digunakan untuk cryptocurrency. Di cryptocurrency itu mereka menggunakan hash cryptography seperti yang ada di dalam blockchain. Jadi blockchain ini kemarin kita udah bahas bahwa bahkan blok-blok ya yang isinya adalah informasi-informasi atau transaksi yang sifatnya apa aja mungkin ada yang masih ingat desentralisasi, immutability, tidak bisa diubah, tidak bisa dihapus, tidak bisa di-delete, kemudian transparansi, kemudian pseudonimitas. Pseudonimitas itu ini yang mungkin kemarin saya lupa menjelaskan bahwa ada uh, karakter juga dari blockchain yang dia tuh selain sifatnya terdesentralisasi informasinya, kemudian uh, menggunakan hash kriptografi, transparansi, immutable. Immutable itu berarti tidak bisa di apa namanya? Tidak bisa di ini kayaknya nggak ada di slide nih. Jadi kalian harus dengerin. Tidak bisa dihapus, tidak bisa di-delete, tidak bisa diubah atau dimodifikasi. Jadi kalau blockchain itu dia hanya bisa menambahkan informasi. Ketika ada informasi yang salah, yang bisa dilakukan, tindakan korektifnya adalah membuat blok baru untuk mengkoreksi blok yang sudah ada. Gitu. Kemudian blockchain ini juga auditable atau traceable. Maksudnya adalah kita bisa menelusuri dari awal blok pertama yang dibuat gitu. Jadi kita bisa menelusuri blok paling awal yang dibuat. Kemudian tadi pseudonimitas, dia bisa di-track, bisa diaudit, tapi tidak bisa apa sifatnya anonim siapa yang mengirimkan. Jadi info kecuali nanti apa namanya sifatnya itu adalah blockchain yang private. Jadi kan blockchain ada yang private, ada yang public ya. Kalau yang publik itu tadi berarti semua orang bisa mengakses jaringan tersebut. Tapi kalau private berarti hanya orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut yang bisa mengakses informasi di dalam jaringan blockchain tersebut gitu. Nah, kalau pseudonimitas berarti tadi kalau yang publik itu tidak bisa diketahui siapa yang mengirimkan. Kita bisa mengetahui apa isi dari informasi tersebut, tapi kita tidak bisa tahu siapa yang mengirimkan karena biasanya dia sifatnya pseudonimitas gitu, ada anonim pengirimnya gitu. Kemudian tadi dia menggunakan hash-hash kriptografi di mana semua transaksi yang ada di dalam blockchain ini aman, terautentikasi dan terverifikasi. Nah, jadi karena tadi karakter-karakter tadi yang bisa menggunakan blockchain itu nggak cuma kripto aja. Jadi banyak
sektor lain yang juga bisa memanfaatkan blockchain ya. Misalnya nih di sini ada identity, dinas kependudukan. Dinas kependudukan bisa menggunakan teknologi blockchain loh. Kan tadi ya bisa menyimpan data-data, gitu kan. Kemudian apa? eh, Kemarin saya juga sempat bahas bahwa karena sifatnya tidak bisa dihapus, diubah atau dimodifikasi, maka dia lebih trustworthy ya. Jadi jumlah jumlah data penduduknya tuh lebih valid kalau kita menggunakan identity ini. Kemudian eh, apa akan bisa terintegrasi gitu ya data kependudukan dengan NPWP, dengan BPJS gitu sehingga kita tidak memerlukan banyak kartu lah ya dengan satu identity, single identity number ini pakai blockchain gitu. Kemudian tadi lebih aman, data-data kependudukannya nggak bocor atau data BPJS, data NPWP-nya nggak bocor sekarang gitu. Karena ini apa namanya blockchain ini kan aman ya gitu. Kemudian hmm, digital aset kayak cryptocurrency kan kita tahu dia tuh pakai blockchain ya. Semua cryptocurrency itu pakai blockchain dan termasuk exchangernya. Nah, ini di pertemuan nanti saya akan bahas di nggak hari ini ya. Apa pengenalan terhadap cryptocurrency digital asset. Jadi cryptocurrency kan ada NFT ya, non fungible token. Ada juga yang cryptocurrency gitu. Cryptocurrency juga ada yang USD karena saya pakai nah, ada crypto aset tuh ada cryptocurrency ada token. Nah, cryptocurrency itu ada yang tradisional. Tradisional ini non-back cryptocurrency. Maksudnya kayak Bitcoin itu non-back cryptocurrency. Ethereum non-back. Non-back itu maksudnya nggak di support atau nggak di acuannya tuh nggak ada gitu ya. Kalau non-back cryptocurrency. Nah, cryptocurrency yang berikutnya adalah stablecoin. Kamu mungkin pernah dengar ada USDT. Nah, itu adalah cryptocurrency yang dia acuannya adalah nilai tukar dari mata uang fiat money yang beredar gitu. Misalnya kayak USDT berarti di apa acuannya adalah USD gitu. Jadi cryptocurrency itu ada tradisional sama stablecoin. Stablecoin itu tadi yang dia base-nya atau reference-nya tuh ke stablecoin atau ke mata uang yang resmi kayak USD, IDR. Kemudian selain cryptocurrency ada token. Jadi di sini ada crypto aset. Crypto aset ini ada dua ya. Ada cryptocurrency, ada token. Nah, cryptocurrency ini tadi ada yang tradisional, ada yang stablecoin. Tradisional ini non-back cryptocurrency. Jadi non-back nggak ada referensinya, nggak ada acuannya, nggak ada base-nya gitu ya. Cryptocurrency. Ini tradisional. Nah, kalau yang stablecoin ini contohnya ada USDT. Kalau yang token ini ada investment token, ada utility token. Jadi token tuh kayak yang misalnya buat kamu main game atau kayak NFT itu token ya, non fungible token. Jadi eh dia nih lebih ke buat utility token aja misalnya kayak buat main game tadi atau ya misalnya cuma buat art aja investment token buat art jadi misalnya ada eh, ahli seni gitu terus dia menciptakan NFT. Nah, kita melihat bahwa nilai dari seni hasil karya seninya akan
sangat mahal gitu ya. Nah, itu bisa jadi investment token. Jadi eh ini jenis-jenis dari crypto aset. Nah, crypto aset ini teknologi ini bisa menggunakan NFT. Kemudian untuk exchanger dari cryptocurrency itu sendiri, misalnya kayak Indodax mungkin yang kamu tahu, terus peluang tempat-tempat di mana kita bisa membeli aset kripto dengan fiat money kita itu namanya exchanger. Di exchanger itu tempat atau media untuk jual beli apa kripto untuk kemudian fiat money kita dikonversi menjadi aset kripto dan sebaliknya aset kripto itu ketika sudah terjual dikonversi menjadi fiat money ditransfer ke rekening bank kita untuk bisa kita pakai sehari-hari itu media exchanger namanya. Nah, media atau exchanger ini juga mereka pakai teknologi blockchain. Yang saya tahu yang pakai teknologi blockchain itu Pintu, mungkin ada yang tahu Pintu untuk beli kripto, terus Indodax juga pakai blockchain. Jadi digital aset udah jelas pasti pakai blockchain ya. Kemudian tadi karena sifat dari blockchain yang dia tuh eh, apa namanya bisa menelusuri ya, traceable, auditable, ini masuk ke bisa pemanfaatannya untuk eh, rantai pasok gitu. Jadi rantai pasok di sektor manapun ya, di agriculture juga bisa. Rantai pasok kan kamu jadi tahu misalnya ini komponen laptop nih yang saya pakai. Itu ada ribuan komponen yang ada di dalamnya, kita bisa menelusuri masing-masing komponen ini sampai hulunya itu dari mana gitu. Jadi kita bisa tahu misalnya ada laptop ini rusak. Rusaknya di bagian mana? Oh, ternyata di bagian layar. Nah, layarnya ini terdiri dari berapa komponen? A, B, C, D, E, F, G. Oh, gini. Oh, komponen ini tuh belinya dari mana aja. Kita bisa menelusuri itu gitu menggunakan blockchain. Kemudian notariat ini misalnya kayak kita mau nyimpen BPN ya, Badan Pusat Pertanahan itu bisa menyimpan semua sertifikat-sertifikat tanah tuh ini di blockchain sehingga tidak ada lagi lahan-lahan yang sertifikatnya ada dua, SHM-nya ada dua karena tadi blockchain sifatnya tidak bisa diubah gitu, tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa di-delete, hanya bisa ditambah. Jadi kalau misalnya udah ada satu nama yang memegang sertifikat atau SHM atas lahan seluas sekian meter, udah cuma satu aja gitu. Nggak mungkin ada double sertifikat seperti yang terjadi sekarang ya. Gitu. Cuma Pak, ini teknologi yang pasti akan ditentang sih sama pemerintahan kita. Karena ya akan menghilangkan peluang-peluang cuan ya, oknum-oknum jahat yang suka korup. Itu kemudian smart contract tadi kalau smart contract itu dia tidak bisa dilanggar. Proses bisnis yang tercatat di blockchain tidak mungkin dapat dilanggar. Karena apa? Karena tadi dia sifatnya itu tersebar informasinya. Misalnya informasi ini sudah ditambah ke sini di server ini, udah ditambah ke servernya saya gitu misalnya. Nah, kalian ada di jaringan saya, maka kalian juga akan menerima informasi yang sama persis dengan yang saya terima. Kalian akan mengautentifikasi dan memvalidasi informasi yang sama persis dengan yang saya terima. Jadi itu dari smart contract. Digital voting ini juga bisa pakai blockchain. Nah, kalau pakai blockchain udah nggak mungkin lagi ada suara-suara double gitu ya atau suara-suara suara-suara hantu gitu yang orangnya nggak ada nih tapi ada suaranya. Karena misalnya pemilihan melalui digital voting ini pakai fingerprint. Nggak mungkin kalau misalnya orang yang digital fingerprint ini kan cuma satu. Satu orang cuma ada satu gitu. Nggak mungkin satu orang tuh bisa punya dua fingerprint, dua tipe fingerprint nggak mungkin. Jadi kalau pakai digital voting untuk pemilu udah pasti valid ya. Karena tadi dia tidak bisa diubah, tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa di-delete. Jadi satu orang hanya punya hak pilih itu satu. Jadi ini adalah pemanfaatan blockchain selain di cryptocurrency. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan?
Masih bisa dipahami? Bu, saya izin bertanya dong. Silahkan, Saufi. Tadi kan Ibu sedikit nyinggung tentang itu Bu, USDT dan juga Tether. Itu kalau saya coba cari juga merupakan stable coin yang emang em, nilainya itu dipatokin hampir setara dengan $1 US. Hmm. Em, saya penasaran Bu, gimana sih cara kerja di belakangnya? Kayak gimana mereka bisa patokin itu tuh senilai $1 sehingga kayak nggak kayak koin-koin lain kayak Bitcoin ataupun ya ETH atau segala macem nilainya yang selalu mirip dengan em, US dollar itu Bu. Jadi kalau USDT itu kan tadi ya, dia kripto, oh digital asset tuh ada sovereign, ada eh, private. Kalau kita ngomongin Bitcoin itu kan kita punya sendiri. Itu bukan apa namanya, kamu belum tentu punya kalau kamu nggak beli gitu. Nah, ada digital currency juga yang dia sifatnya sovereign. Sovereign itu berarti memang dikembangkan oleh negara. Misalnya kayak Indonesia, kita punya yang sedang dikembangkan ya, belum diimplementasikan, masih dalam tahap riset pasar, apakah market bisa menerima atau tidak, itu adalah CBDC, Central Bank Digital Currency. Kamu bisa cari apa namanya artikel-artikelnya mengenai Central Bank Digital Currency itu dikembangkan oleh bank sentral dunia, nggak cuma Bank Indonesia, di beberapa negara lain juga sudah mengembangkan CBDC ini, tapi masih dalam tahap wacana. Karena melihat kesiapan dari masyarakat juga terkait pemanfaatan dari CBDC ini. Karena kan banyak yang harus kita lihat juga ya, misalnya kayak kesiapan infrastrukturnya dan lain sebagainya gitu. Jadi belum tentu nih apa namanya dalam waktu dekat nih CBDC kayak masih agak lama ya karena mengingat literasi masyarakat juga yang masih belum tinggi gitu ya. Kemudian tadi kalau USD berarti dia mengacunya ke eh, mata uang USD gitu. Jadi eh, nilai dari stablecoin ini yang mengacu ke mata uang resmi itu akan sangat bergantung dengan nilai dari mata uang resminya gitu. Jadi dipatok ya, dipatok ke mata uang resmi tadi, misalnya kayak USDT, berarti USDT-nya ini adalah stable coin-nya, sementara yang dipatok adalah menggunakan $1 atau menggunakan dolar Amerika Serikat gitu. Jadi ini lebih stabil ya. Yang kita tahu kan kalau Bitcoin itu dia naik bisa 100%, turunnya bisa 400%. Dan itu tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi. Jadi ada karakteristik dari uang. Uang atau alat transaksi itu harus stabil sifatnya. Bitcoin itu tidak memenuhi karakteristik dari alat transaksi itu karena nilainya tidak stabil. Tapi tetap aja ada yang pakai kan karena ada unsur spekulasinya di situ. Gitu. Bahkan sekarang juga ada orang-orang yang maksudnya menjual apa barang-barang melalui Bitcoin. Ya, tapi kan padahal nilainya nggak stabil gitu dan itu tidak sejak kalau misalnya ngikut aturannya bank sentral itu tidak memenuhi persyaratan untuk sebagai alat tukar gitu. Nah, akhirnya dikembangkanlah cryptocurrency yang mengacu ke mata uang resmi yang nilainya lebih stabil, makanya namanya stable coin gitu. Jadi si stable coin ini tujuannya itu untuk memanfaatkan teknologi blockchain, tetapi dengan nilai yang lebih stabil, menggunakan mata uang sebagai patokan untuk mendapatkan nilai yang lebih stabil di koin tersebut gitu. Jadi kalau Bitcoin lebih volatil ya, atau Ethereum lebih volatil, nah satu USDT ini akan terus dipertahankan sama dengan satu USD sehingga bisa jadi safe haven digital atau mata uang tradisional tapi dalam bentuk kripto gitu. Jadi memang akan selalu sengaja dikembangkan akan selalu dipertahankan sama dengan satu USD. Shoki. Tadi yang nanya Shoki ya? Ya. Iya betul Bu.
Ya gitu. Karena kalau yang lain, cryptocurrency yang lain kan, oh, volatilitasnya tinggi banget ya. Iya betul Bu. Berarti kalau yang kayak ya koin lain kayak Bitcoin atau Ethereum kan emang ditentuin sama ya market gitu ya Bu. Kayak Hmm, jumlah volume transaksi segala macam. Berarti kalau yang stable coin ini itu ditentuin banget sama ya dipatokin sama dolar. Berarti dia ngacunya bukan ke jumlah transaksi berapa banyak yang beli ataupun jual, tapi ke apa Bu? Jumlah uang beredar yang menyerupai iya, cashnya itu Bu, si iya, dolar. dia mengacunya ke nilai USD-nya. Hmm. USD-nya ini yang jadi patokan. Kalau USDT. Jadi itu yang bikin dia tidak volatil, sevolatil apa namanya Bitcoin. Volatil itu naik turunnya sangat tinggi gitu. Nah, kalau USDT enggak, dia dipatok memang akan sama dengan 1 USD. Oke Bu, terima kasih banyak. Sudah cukup jelas. Ya, sama-sama. Jadi USDT ini eh, apa namanya? Biasanya trader pakai USDT itu biar portofolio mereka itu terlindungi dari volatilitas pasar. Jadi kita tahu yang si pemain Bitcoin atau trader di Bitcoin ini kan memang sangat karakter, maksudnya tradernya ini eh, dia suka spekulasi gitu. Jadi dia beli Bitcoin aja udah kita tahu dah dia suka spekulasi gitu. Karena itu investasi yang paling tidak apa paling besar risikonya ya Bitcoin nih atau cryptocurrency ini paling besar di antara instrumen-instrumen investasi yang lain, saham, reksadana, obligasi ini kripto ini paling besar. Jadi orang yang emang nih masuk ke kripto itu udah jelas dia punya karakter risk taker gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia juga membeli USD, berarti di dalam portofolio dia nggak cuma ada aset yang berisiko tinggi, tapi juga ada aset yang less risky, yaitu USDT. Jadi tujuannya adalah untuk melindungi portofolio. Jadi kalau portofolio itu kan berarti dalam satu bucket itu ada macam-macam. Jadi kalau misalnya portofolio saham berarti di dalamnya ada UNPR, ada BMRI, BBRI, BBNI. Itu kalau portofolio saham. Kalau portofolio investasi bisa jadi di dalamnya ada saham, ada obligasi, ada reksadana. Kalau portfolio kripto berarti di dalamnya bisa jadi ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Doge, ada dia juga punya mungkin NFT. Nah, untuk menyeimbangkan semua cryptocurrency yang risky tadi itu adalah dia punya aset kripto yang lebih stabil yaitu stablecoin untuk melindungi portfolio dia dari volatilitas pasar. Gitu, tanpa perlu mengkonversi aset yang tadi aset-aset yang kita punya Bitcoin, Ethereum yang lebih beresiko ke uang fiat, uang fiat itu kayak ke rupiah tuh. Oke, cukup terjawab, Syauki. Jelas Ibu, terima kasih. Oke, sebentar, saya mau ambil minum bentar ya.
Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi itu USD ini mm, lebih stabil dibandingkan cryptocurrency yang lain. Jadi kan tadi crypto aset dibagi dua ya, cryptocurrency sama token. Nah, cryptocurrency dibagi jadi dua, tradisional sama yang stablecoin. Tradisional itu yang non-back cryptocurrency, berarti dia tidak ada patokannya, tidak ada backup, bukan backup sih referensinya ke mata uang yang fiat money ya, yang lebih stabil. Nah, sementara stablecoin namanya aja udah stablecoin, berarti dia memang peruntukannya untuk menjadi aset kripto yang lebih stabil. Karena apa? Karena dia mengacu ke mata uang yang resmi gitu. Jadi si stablecoin ini seperti namanya berusaha untuk memberikan stabilitas eh, bagi penggunanya. Tujuannya adalah untuk hedging tadi ya, lindung nilai atas portofolio yang dia punya. Karena portofolio itu kan tadi gabungan dari aset-aset kripto yang dia punya, aset-aset kripto yang lain volatilitasnya tinggi gitu ya. Sementara stablecoin ini lebih stabil, tapi dalam bentuk kripto gitu. Nah, eh saya lanjutkan lagi. Jadi kan kita tadi saya udah bahas mengenai manfaat dari si blockchain ya, manfaat dari blockchain. Nah, eh, gimana sih eh, apa namanya tantangan ya yang dihadapi oleh entitas-entitas yang ada di pemerintahan atau di negara itu dalam penerapan blockchain ini gitu. Jadi misalnya kayak ada yang namanya ini blockchain provider. Blockchain provider itu berarti dia pihak yang menyediakan blockchain. Nah, si blockchain provider ini kesulitan to sell solution because market lack of blockchain knowledge. Makanya saya masukin materi blockchain ini biar ke depan kalian memahami manfaat dari blockchain dan nggak apa ya, nggak resisten gitu untuk menerima teknologi baru ini. Nggak kayak yang sebelum-sebelumnya di kalian gitu ya, generasi sebelumnya yang mungkin masih resisten untuk memahami blockchain, memanfaatkan blockchain karena tidak memahami lack of knowledge. Cuma karena ini udah masuk ke kurikulum ya, dan memang saya sengaja masukin blockchain ke materi fintech yang saya ajar gitu kan, biar kalian memahami gitu manfaat dari blockchain ini tidak hanya di cryptocurrency, bahwa di aspek-aspek yang lain, di sektor-sektor yang lain juga bisa memanfaatkan blockchain ini gitu. Kemudian difficult to find blockchain talent. Nah, ini salah satu tujuannya adalah saya pengen kalian juga belajar. Tidak hanya di kelas ini, tidak aja dengan saya, kalian bisa cari sertifikasi atau pelatihan lain di luar, di mana nanti kalian memiliki sertifikasinya gitu, sertifikasi resminya, misalnya certified blockchain analis gitu. Nah, itu pasti kepake banget, banyak yang nyari. Itu jadi niche market buat pencari kerja gitu, karena masih belum banyak yang punya ya. Lack of talent, university also still learning about blockchain. Ya sama, saya dalam hal ini juga masih belajar ini. Ini saya pakai buku materi dari suami saya ya. Panduan mengenal aset kripto, karena dia ikut pelatihan, dia kerja di bidang siber, dia ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh PPATK, dan ini buku yang menarik. Maksudnya buffet sebenarnya ini, cuma menurut saya ini penjelasannya bisa dipahami gitu. Jadi karena kenapa ini tadi difficult to sell, karena si people ya, maksudnya orang-orang baik itu blockchain provider atau orang-orang yang ngerti tentang blockchain ini rata-rata menggunakan istilah-istilah teknis yang sulit dipahami gitu oleh orang-orang awam gitu, sehingga ini apa namanya, buku ini juga ketika saya menyampaikan ke kalian itu saya berusaha menyampaikan dengan bahasa yang lebih lebih bisa dipahami ya tadi ya, itu penjelasan stablecoin, traditional non-back cryptocurrency dan lain sebagainya gitu. Jadi ini kendala kendala utamanya adalah karena kesulitan untuk memahami bahasa-bahasa atau istilah-istilah teknis gitu, karena tadi lack of knowledge. Kemudian talentnya sendiri di universitas tidak banyak ya.
tenaga ahli yang terampil yang mengerti jelas mengenai blockchain. Nah, semoga kalian nanti bisa belajar lagi di luar, kalian cari akses short course, sertifikasi di luar, kalian belajar blockchain itu akan sangat eh, apa namanya menguntungkan untuk kalian. Kemudian di sini government and enterprise juga lack of blockchain knowledge because of the lack of easy explanation about blockchain. Jadi tadi penjelasan mengenai blockchain dengan yang lebih sederhana ini masih relatif sedikit ya. Di browse internet, they got confused. Misalnya kamu blockchain, kamu akses ke internet, kamu bingung gitu karena istilahnya istilah-istilah IT yang kamu tidak paham gitu. Termasuk si government ini atau enterprise ini gitu. Jadi eh, si blockchain providers juga menjelaskannya menggunakan sophisticated language, bahasa yang tidak membumi, they don't understand. Jadi, ini juga kendala kenapa pemanfaatan blockchain masih belum signifikan. Terus kemudian tadi karena lack of knowledge ya, lack of knowledge akademik juga begitu. Eh, akses akademik atau literatur mengenai blockchain ini masih tidak banyak gitu. Dan terutama yang menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami ya. Biasanya yang ngerti anak-anak IT gitu. Tapi kan ternyata pemanfaatan blockchain kan gak cuma di IT aja kan. Maksudnya di ekonomi kita bisa memanfaatkan blockchain gitu. Jadi apa namanya teknologi blockchain ini berkembang dengan sangat pesat. Tapi kurikulum universitas ini masih belum fleksibel untuk ngikutin perkembangan dari teknologi ini gitu. Jadi ini pun misalnya yang saya jelaskan ilmu itu dinamis ya. Yang saya jelaskan sekarang bisa jadi tidak relate nanti di kemudian hari. Jadi saya minta kalian bisa memahami bahwa ilmu itu harus terus diupdate gitu. Yang saya jelaskan bisa jadi eh, tidak akan relevan lagi nanti di kemudian hari ketika kalian memang sudah akan terjun ke lapangan gitu untuk praktik kerja ya atau memang sudah lulus gitu untuk bekerja di bidang ini karena ilmu itu terus berkembang. Jadi kenapa blockchain ini masih belum terimplementasi dengan baik adalah karena tadi si provider tidak bisa menjual kepada market baik itu pemerintah maupun perusahaan karena tidak bisa menggunakan bahasa yang lebih sederhana atau menggunakan bahasa-bahasa yang sophisticated language tadi ya. Market tadi tidak paham dengan apa yang dijelaskan oleh si blockchain provider. Sementara di sisi lain akademisi di lingkup universitas ini belum menghasilkan ahli yang cukup di kita itu belum ada yang sertifikat blockchain. Saya pengen dulu ya. Saya pengen belajar blockchain. Saya pengen fokus di itu. Karena memang masih belum banyak nih yang ke fintech. Jadi eh, tapi di sisi lain tadi akademisi ini eh, tidak mengikuti ya, belum bisa mengikuti perkembangan industri yang sangat cepat gitu. Akademik itu sebenarnya sebelum blockchain itu sendiri ada ya dibanding industri akademisi itu memang sering tertinggal. Saya akui bahwa banyak industri eh, apa perusahaan yang merasa bahwa kok lulusan ini enggak apa namanya enggak sesuai dengan kebutuhan industri karena yang ilmu yang disampaikan itu tidak relevan lagi gitu. Jadi memang kecepatan industri dan kecepatan universitas atau akademisi untuk mengikuti perkembangan industri itu sendiri tidak sama gitu, tidak sinkron. Jadi seringnya adalah kalian belajar gitu ya teori gitu di kampus di kelas tapi itu tidak relevan lagi misalnya di dunia kerja atau ternyata tidak relate gitu di dunia kerja itulah kenapa kalian tidak bisa hanya bergantung dari satu sumber aja. Saya mikirnya kalian tuh harus belajar dari semua orang. Semua orang bisa jadi guru kalian, semua tempat bisa jadi sekolah, semua tempat bisa jadi kampus. Gitu. Jadi tidak hanya bergantung dari kampus aja, pendidikan formal aja jangan. Jadi saya aja masih ikut pelatihan-pelatihan di luar gitu ya untuk mengupdate ilmu. Tapi memang karena ya perkembangan di luar tuh lebih cepat daripada perkembangan di universitas kan untuk mengubah kurikulum, menambah mata kuliah itu tidak semudah itu gitu. Sementara di luar, oh kita udah butuh ahli ini, kita butuh ahli ini gitu.
Nah, ini bagaimana sih untuk menyelesaikan masalah IBS ini, Indonesian Blockchain Society. Ini salah satu asosiasi blockchain di Indonesia. Ada apa namanya punya gagasan untuk memecahkan masalah tadi, misalnya dengan kolaborasi pemerintah atau government collaboration. Jadi pemerintah ini harus aktif menjembatani semua pihak ya dengan pembuat kebijakan, misalnya dengan contohnya yang sudah dilakukan adalah oleh OJK adalah regulatory sandbox. Kita udah pernah bahas mengenai regulatory sandbox untuk fintech-fintech yang dikembangkan di bawah OJK itu pengawasannya melalui regulatory sandbox atau wajah uji coba regulasi gitu. Kemudian mungkin dari pemerintah bisa memberikan insentif ya untuk fintech-fintech yang memanfaatkan blockchain atau kementerian-kementerian yang memanfaatkan blockchain untuk apa mulai menerapkan teknologi ini gitu. Kemudian empower society, jadi pemberdayaan masyarakat. Eh, jadi ini juga peran saya sebagai akademisi dan kalian bahwa kita perlu lebih banyak melakukan edukasi dan literasi mengenai blockchain ini ke masyarakat luas. Jadi saya mengajar kepada kalian, kalian bisa mengajarkan kepada teman-teman kalian, pada keluarga kalian, ke orang tua kalian, apa itu blockchain gitu. Terus pemanfaatan blockchain itu apa aja. Jadi ini tuh nggak cuma untuk di level pengambil kebijakan ya, tapi bisa juga untuk bidang lainnya, misalnya kayak di tadi untuk apa supply chain, sehingga kasus yang seperti obat batuk yang waktu itu sampai menyebabkan gagal ginjal itu bisa terdeteksi lebih cepat. Oh, anak ini habis minum apa? Paracetamol. Oh, paracetamol itu kemarin komponennya apa aja? Ini. Oh, ternyata yang bermasalah ada ini. Kita tuh bisa menelusuri itu tidak sampai berminggu-minggu, tidak sampai berbulan-bulan. Dalam satu hari pun kita bisa telusuri itu gitu. Jadi lebih efisien dalam proses pemecahan masalah tadi ya. Gitu, bahwa, dan itu harus diedukasi. Kemudian networking and synergy. Jadi mungkin bisa dengan tadi ya sudah dicanang sudah ada adalah inisiasi dengan asosiasi-asosiasi gitu, forum-forum konsorsium yang menghubungkan antara si blockchain provider, pemerintah, akademisi dan pelaku industri melalui asosiasi blockchain ini gitu. Tapi memang ternyata pesertanya masih sedikit banget ya. Saya udah gabung ya, ternyata sedikit banget pesertanya yang gabung di asosiasi blockchain Indonesia ini. Untuk akademisi aja nggak nyampe 10 orang gitu. Jadi memang masih masih sangat minim ya. Kemudian peluang baru, exploring new opportunities. Jadi si penyedia blockchain ini mungkin bisa fokus menemukan masalah yang ada sekarang, kemudian menyelesaikan masalah itu dengan blockchain gitu dan menawarkan solusi dengan si blockchain ini gitu. Jadi bisa dilihat misalnya masalah ijazah palsu itu tidak akan terjadi kalau misalnya si universitas ini saya dari UGM ya, tapi mungkin kalau UGM mulai pakai blockchain itu kasus mengenai ijazah palsu nggak akan sampai bergulir selama ini ya karena kalau blockchain itu kan tadi informasi yang ada yang sudah ada gitu ya tidak bisa dihapus tidak bisa dinilai tidak bisa dimodifikasi berarti misalnya sudah ada nih terdata Pak Presiden Jokowi sebagai lulusan peternakan ya udah gitu tidak perlu dipertanyakan lagi karena itu datanya sudah valid karena kita tahu bahwa karakter blockchain tidak bisa diubah tidak bisa dihapus tidak bisa dimodifikasi gitu. Jadi sudah tidak sampai berlama-lama lagi, berlarut-larut lagi gitu untuk kasus ini dan sampai menghabiskan anggaran sekian eh, rupiah gitu ya. Jadi kemudian yang kasus penyelesaian pemilu juga tidak akan mungkin akan ada kasus pemilu lagi kalau kita pakai blockchain itu kan kasus pemilu itu anggarannya juga nggak sedikit ya. Jadi kita bisa banyak menghemat anggaran dengan meniadakan ya kasus-kasus yang bisa hilang dengan adanya blockchain ini gitu. Kemudian simplicity and transparency. Jadi blockchain mungkin bisa mulai menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sederhana, tidak terlalu sophisticated, lebih tidak terlalu rumit ya untuk menjelaskan manfaat solusi dari blockchain dengan analogi sehari-hari yang lebih bisa dipahami. Kemudian youth and community engagement. Bisa nih nanti kalian mungkin menginisiasi komunitas blockchain gitu atau komunitas
pemuda eh, penggila, maksudnya pemuda teknologi ya, pecinta teknologi gitu misalnya. Jadi generasi muda atau komunitas teknologi yang memang aware gitu terhadap perkembangan teknologi khususnya blockchain ya dan fintech, dan kamu juga bisa membantu mengedukasi nih orang-orang yang nanti apa menggunakan fintech fintech itu agar tidak terjebak dengan fintech ilegal. Jadi tidak bisa kita hanya bersandar ya atau mengharapkan dari penegak hukum aja, nggak bisa. Masyarakat pun juga harus diedukasi gitu, harus diliterasi. Kadang yang salah tuh emang orangnya gitu ya, penggunanya, usernya, karena dia teledor, karena dia ceroboh, karena dia bodoh ya, tidak terliterasi dengan baik, dia sembarangan memberikan informasi pribadi atau sembarangan ngeklik link gitu, tapi dia marah-marah gitu ke misalnya ke pihak penegak hukum dan lain sebagainya kan. Padahal itu salahnya dia sendiri nggak belajar gitu kan. Jadi sebenarnya memang itu peran banyak pihak ya untuk meningkatkan literasi. Jadi di literasi ini memang fondasi dari semuanya sih literasi ini. Jadi kadang baca TikTok itu juga kesal sendiri ya. Allah, orang Indonesia kenapa begini-begini? Ya karena kurangnya literasi ya. Oh, mungkin kebanyakan makan micin ya. Mungkin eh, kalian juga harus kurangi makan-makan micin-micin biar nggak berkurang kemampuan berpikirnya. Kemudian dampak atau strive for meaning gitu. Jadi mungkin si penyedia blockchain ini bisa fokus tadi menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih real ya, lebih bisa nyata gitu seperti tadi apa eh, blockchain untuk mengurangi potensi korupsi di pemerintahan. Nah, itu bisa tuh si penyedia blockchain ngembangin ya teknologinya, dijual aja ke masyarakat pakai TikTok gitu. Terus mungkin nanti ada orang-orang yang memang punya dana ya, tidak punya kepentingan tapi ya, sehingga mau berinvestasi dan mau apa namanya membuat platform ini yang dikembangkan untuk mengawasi jalannya pemerintahan, meminimalisir korupsi. Gitu. Jadi akan meningkatkan kepercayaan publik juga ya, gitu. Nah, ini contoh aktivitas Indonesian Blockchain Society yang saya gabung ya. Tapi juga masih belum banyak aktivitasnya, jadi masih hanya forum-forum diskusi saja. Nah, tapi ternyata nggak cuma IBS, Indonesian Blockchain Society ini, ada Asosiasi Blockchain Indonesia, Indonesia Blockchain Hub, HARA, Blockchain Indonesia, Indonesia Blockchain Academy, Blocktech, Ngastel, Blocklab, Indonesia Blockchain Network, ini banyak yang udah, tapi tidak sebanyak di luar negeri dan apa namanya, belum belum inklusi ya, belum sampai ke seluruh pelosok Indonesia gitu. Nah, itu tadi jadi rekomendasinya adalah harus dilakukan sosialisasi dan diseminasi mengenai blockchain. Diseminasi ini peran dari apa namanya akademisi. Jadi mungkin kalian nanti ada yang tertarik meneliti tentang blockchain gitu ya, itu bisa jadi menambah wawasan mengenai blockchain. Blockchain ini teknologi yang dapat diterapkan untuk memberikan solusi di berbagai bidang. Jadi blockchain itu tidak sama dengan Bitcoin, tidak hanya sama dengan Bitcoin maksud saya. Bitcoin itu sebagai cryptocurrency menggunakan teknologi yang ada di dalam blockchain, yaitu hash kriptografi tadi. Tapi blockchain sendiri bisa digunakan di berbagai sektor, gitu. Kemudian tadi mungkin bisa menggunakan eh, apa kasus-kasus yang ada sekarang ya permasalahan nasional ini untuk memecahkan masalah-masalah nasional menggunakan eh, blockchain. Jadi blockchain menawarkan solusi untuk permasalahan nasional ijazah palsu gitu kan. Kemudian oh ya rekam medis juga bisa pakai blockchain ya. Sehingga BPJ JKN itu atau Kemenkes itu bisa apa rekam medisnya itu ter bisa diakses oleh semua rumah sakit di bawah naungan Kementerian Kesehatan sehingga rekam medis kita tuh aman gitu. Ketika kita pindah domisili pun itu rekam medis itu bisa diakses oleh rumah sakit lain gitu. Jadi rekam medis ini kan rahasia tapi bisa diakses oleh rumah sakit kan. Nah, akan sangat tidak efisien kalau kalau misalnya kita mengulang lagi treatment dari awal, sementara kita sudah punya rekam medik di rumah sakit asal gitu. Ketika kita pindah domisili, kalau kita mulai lagi dari awal, itu kan menghabiskan anggaran kementerian juga kan. Jadi kalau udah ada gitu sebelumnya diagnosa-diagnosa dari dokter, ada rekam medisnya. Jadi ketika kita pindah domisili itu hanya melanjutkan treatment atau tindakan gitu. Dan itu harusnya sudah bisa diakses melalui teknologi.
blockchain gitu. Jadi semua rumah sakit bisa mengakses itu gitu. Ya itu akan sangat menghemat anggarannya si BPJS ya. Termasuk ketika rujukan-rujukan itu, misalnya udah nih di rumah sakit, misalnya kayak kemarin saya dari UKI, saya dari eh, klinik dirujuk ke UKI, ternyata dari UKI nggak bisa dirujuk ke RSCM. Nah, di RSCM itu tidak perlu lagi dia minta medis ke saya, dia bisa mengakses melalui jaringan Kemenkes apa yang udah saya lakukan di rumah sakit UKI, apa aja saya diagnosanya. Saya udah diperiksa apa aja itu udah ada harusnya di RSCM tuh bisa mengakses melalui jaringannya Kemenkes. Jadi tidak perlu lagi di RSCM itu dilakukan apa namanya diagnosa ulang gitu. Jadi itu kan bisa menghemat anggaran ya. Eh gitu. Jadi kita cari gimana nih caranya blockchain ini bisa bermanfaat untuk kita semua memecahkan masalah-masalah yang ada gitu. Oke, cukup di sini ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Nggak ada? Oke. Mungkin yang kelompok yang presentasi bisa langsung mulai presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Destria dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai regulasi dan perlindungan konsumen dalam teknologi finansial. Mungkin boleh di next slide. Sebelum kita memulai presentasi hari ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Raihan Kamilun Amin, yang kedua ada Dia Ratu Dwi Hapsari, yang ketiga ada saya sendiri, Jasmine Lamia, dan yang terakhir ada Kak Jenny Surya Kanisha. Boleh di next slide. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, mari kita ulas kembali mengenai apa itu fintech. Fintech merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, dan teknologi, sehingga lahir model bisnis baru yang dapat berdampak pada sistem ekonomi secara makro dan mikro. Nah, sehingga fintech itu dapat menciptakan efisiensi, keamanan, kelancaran, dan keandalan dalam sistem pembayaran. Tentunya, fintech ini tuh udah lahir seiring dengan berjalannya globalisasi dan perubahan gaya hidup masyarakat yang sekarang itu sudah dituntut secara serba cepat ya. Maka dari itu dengan adanya fintech ini dapat membantu transaksi jual beli menjadi lebih cepat, efisien dan juga efektif. Boleh di next? Nah, bagaimana sih perkembangan fintech di Indonesia? Tentunya perkembangan fintech di Indonesia itu berlangsung dengan cukup pesat karena sebagian penduduk di Indonesia itu sudah memiliki akses ke internet dan juga smartphone. Berkembangnya fintech itu juga didukung oleh regulasi dari pemerintah serta lembaga pengawas seperti OJK. Perkembangan fintech juga sudah terdiversifikasi, yakni merambah ke berbagai sektor, baik dari sektor investasi digital, crowdfunding, bank digital, dan lain sebagainya. Nah, ini ada istilah yang bernama regulatory sandbox, yaitu suatu mekanisme yang disediakan oleh otoritas regulator, yaitu OJK atau Bank Indonesia, untuk memungkinkan pelaku industri keuangan uji coba produk, layanan teknologi, atau model bisnis inovatif dalam skala terbatas dengan pengawasan langsung dari regulator. Nah, tujuan dari regulatory sandbox ini yaitu untuk mendorong inovasi dengan cara yang aman dan bertanggung jawab sambil membantu regulator mengembangkan kebijakan yang sesuai dan memastikan perlindungan konsumen.
Nah, step-stepnya itu yang pertama ada penetapan peserta dan skenario uji coba. Yang kedua ada pengujian dalam lingkungan terbatas. Yang ketiga ada evaluasi dan pembelajaran. Yang keempat ada perbaikan dan penilaian. Dan yang kelima ada pengambilan keputusan. Next. Nah, mengapa sih regulasi fintech itu penting? Karena yang pertama itu untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Karena kan fintech itu hadir serba cepat ya. Nah, untuk memberikan perlindungan ke konsumen, maka regulasi itu wajib hadir. Apalagi fintech itu hadir tanpa harus bertemu secara langsung. Jadi transaksi semuanya dilakukan serba online. Nah, dengan adanya fintech di Indonesia yang membuat transaksi jual beli itu semakin lebih mudah, tetapi di sisi lain juga menimbulkan kerugian. Satu, kerugian diakibatkan oleh perilaku perilaku penjual yang memang tidak bertanggung jawab dan merugikan konsumen. Yang kedua, itu ada kerugian konsumen yang terjadi karena tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga konsumen disesatkan dan kemudian dirugikan. Boleh di next? Nah, maka dari itu ada yang namanya UUPK atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu sebuah instrumen hukum yang efektif guna melindungi konsumen, tetapi perlindungannya itu masih terbatas, karena UUPK hanya berlaku bagi subjek hukum yang berdomisili dalam yurisdiksi hukum di Indonesia. Nah, UUPK sendiri itu kan hanya bisa melindungi konsumen atau mengatur pelaku usaha yang berada di bawah yurisdiksi hukum di Indonesia. Artinya, undang-undang ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk menjangkau pelaku usaha atau transaksi yang terjadi di luar wilayah Indonesia. Nah, tapi sekarang ini sudah ada regulasi yang baru yang berlaku untuk karena adanya fintech, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur seputar PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik. Itu ada di Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Mungkin kalau teman-teman penasaran, boleh dibuka aja link yang ada di PPT ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Jenny bahwa fintech ini sangat berkembang pesat di Indonesia dan tentunya membawa kemudahan dalam layanan keuangan digital. Namun, pertumbuhan ini juga menimbulkan risiko kayak penipuan, pelanggaran data, dan fintech ilegal. Maka dari itu, diperlukannya regulasi dan perlindungan hukum yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan keamanan konsumen. Nah, di sini ada pilar utama regulasi dalam financial technology. Yang pertama itu ada Know Your Customer dan Anti Money Laundering. Nah, fintech itu wajib melakukan verifikasi identitas pengguna secara ketat dan tujuannya itu untuk mencegah penipuan dan tindak pencucian uang melalui sistem otomatis. Kemudian yang kedua, ada perlindungan data dan privacy. Nah, data pengguna itu harus dienkripsi dan dijaga sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi. Privacy ini kan merupakan kunci utama ya dalam kepercayaan konsumen, sehingga harus dijaga dan harus patuh regulasi. Yang ketiga, ada transparansi produk dan layanan. Eh, jadi fintech ini wajib menjelaskan syarat, biaya, bunga, dan risiko yang jelas agar konsumen itu merasa terlindungi. Selanjutnya ada perizinan dan legalitas. Jadi setiap fintech itu harus berizin dari OJK, Bank Indonesia maupun eh, Kominfo. Hal ini akan menjamin keamanan, tata kelola, dan kepatuhan hukum. Selanjutnya, yang terakhir itu ada pengawasan dan sanksi. Nah, OJK itu akan melakukan audit, monitoring real time, dan memberi sanksi hingga pencabutan izin bagi pelanggaran fintech. Boleh di next.
Oke, selanjutnya ada aspek perlindungan hukum bagi konsumen. Yang pertama, itu ada prinsip perlindungan konsumen. Nah, prinsipnya itu yang pertama adalah informasi yang transparan dan jelas. Jadi, produk vintage ini harus mengungkapkan biaya, bunga, syarat, dan ketentuan secara mudah dipahami. Yang kedua, adanya perlindungan data pribadi. Nah, data konsumen itu harus dijaga dan dienkripsi serta melakukan keamanan data sesuai dengan UU PDP. Nah, eh, yang ketiga itu ada penyelesaian sengketa. Jadi, konsumen itu memiliki akses ke pengaduan melalui OJK, mediasi, ataupun pengadilan. Selanjutnya ada pengawasan dan penegakan hukum. Nah, OJK ini mengawasi vintage yang berizin dan audit monitoring transaksi secara berkala. Jadi, vintage ilegal ini akan ditindak tegas melalui pemblokiran dan juga akan melalui proses hukum. Yang terakhir itu batas bunga dan aturan penagihan itu udah ada diatur agar sesuai dengan etika dan hukum. Yang terakhir ini ada tantangan dan solusi. Jadi tantangan bagi vintage itu yang pertama adanya vintage ilegal yang memberikan bunga tinggi dan penagihan secara agresif. Yang kedua, tingkat literasi digital masyarakat itu masih sangat rendah. Dan untuk solusinya itu harus adanya kolaborasi regulator, industri, dan masyarakat untuk edukasi serta pengawasan. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya ini ada pertanggungjawaban hukum perdataan, hukum perlindungan konsumen. Nah, eh, ad- menurut Gunawan tahun 2019, jadi pertanggungjawaban keperdataan berdasarkan hukum perlindungan konsumen itu dibagi menjadi dua, yaitu ada PU barang dan PU jasa. Kalau PU barang itu hubungan langsung dengan konsumen dan hubungan tidak langsung dengan konsumen. Dan juga kalau untuk PU jasa hanya hubungan langsung dengan konsumen. Nah, untuk penjelasan mengenai pertanggungjawabannya itu ada di slide selanjutnya. Jadi, kalau perlindungan konsumen yang ada di Indonesia itu yang menjadi dasarnya itu adalah UUPK, di mana UUPK ini mendasari hukum perlindungan konsumen dan menjamin kepastian hukum, dan juga didukung oleh lembaga seperti BPKN, LPKSM, dan BPSK. Nah, kalau BPKN itu adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Kalau LPKSM adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Dan untuk BPSK adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi BPSK ini tuh berperan dalam penyelesaian sengketa dan membantu menekan penumpukan perkara di pengadilan. Boleh di next. Nah, ini ada pertanggungjawaban hukum perlindungan konsumen menurut eh, Johannes Gunawan tahun 2019. Jadi, Johannes Gunawan ini mengklasifikasikan pertanggungjawaban hukum perlindungan menjadi empat. Yang pertama, itu ada pertanggungjawaban kontraktual, di mana ini tuh berlaku jika ada perjanjian langsung antara pelaku usaha dan konsumen, baik kontrak tertulis maupun kontrak secara baku. Jadi, konsumen itu bisa menuntut ganti rugi bila dirugikan akibat barang atau jasa sesuai dengan isi kontrak. Yang kedua, ada pertanggungjawaban produk atau produk liability. Nah, bedanya adalah kalau misalkan di produk liability ini, produsen atau pihak dalam rantai distribusi itu bertanggung jawab atas kerusakan, cedera, atau bahkan kematian akibat penggunaan produk. Jadi, tanggung jawabnya itu tidak hanya kepada pembeli langsung, tetapi juga kepada pemakai maupun ke pihak ketiga. Yang ketiga, ada pertanggungjawaban profesional atau professional liability. Nah, ini tuh berlaku bagi profesi pemberi jasa, kayak misalkan itu dokter, pengacara, akuntan, maupun yang lainnya. Dan ada dua bentuknya, yaitu secara internal, yaitu sesuai dengan kode etik, dan eksternal berdasarkan hukum positif. Dan yang terakhir, ini ada pertanggungjawaban langsung atau strict liability, di mana pelaku usaha itu wajib bertanggung jawab tanpa perlu pembuktian kesalahan. Nah, umumnya itu diterapkannya pada kasus produk berbahaya atau jasa profesional tertentu. Boleh di next slide. Oke,
Oke, baik. Jadi ini selanjutnya ada penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. Jadi secara yuridis, Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK itu tidak memberikan klasifikasi khusus mengenai jenis sengketa konsumen. Di pasal 45 ayat 1 hanya menyebutkan bahwa konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK atau peradilan umum yang artinya fokus utama ketentuan tersebut adalah adanya kerugian yang dialami oleh konsumen. Selain itu, posisi BPSK itu dalam sistem hukum acara belum sepenuhnya jelas. Kewenangannya itu tidak sepenuhnya relevan dengan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan. Nah, akibatnya itu putusan BPSK itu bersifatnya itu secara final dan mengikat dan efektivitasnya itu seringkali melemah. Kemudian ini ada penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK menurut Bernadette tahun 2019. Nah, untuk penyelesaian sengketa itu sendiri sebenarnya itu prinsipnya itu sangat sederhana ya, terus cepat juga, efisien dan biasanya itu tidak berbayar. Nah, namun yang menjadinya itu rumit adalah ketika konsumen merasa keberatan dari pelaku usaha. Jadi proses penyelesaiannya itu akan lebih panjang dan rumit. Nah, sebenarnya alurnya itu cukup sederhana, mulai dari BPSK, terus juga dilanjut ke pengadilan negeri, dan yang terakhir oleh ke Mahkamah Agung. Namun kalau oke, oke, jadi kalau misalkan seandainya di awal itu kan konsumen itu kan menggugat ke BPSK ya. Nah, itu tuh berlaku selama 21 hari kerja. Nah, setelah putusannya itu keluar, itu langsung final dan mengikat. Jadi, langsung akan ada PU yang harus dikerjakan setelah 7 hari kerja. Nah, apabila tidak dikerjakan, BPSK itu akan menyerahkan putusannya kepada penyidik sesuai hukum acara pidana. Namun, kalau putusan dari awal BPSK itu pihak mengajukan keberatan, itu akan diajukan ke pengadilan negeri, kemudian dilanjut 21 hari kerja, menunggu hasil putusan PN, dan setelah itu akan dilanjutkan ke MA, dan itu akan menunggu 30 hari kerja untuk menghasilkan putusan MA. Mungkin next slide akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik di baik di balik hukum yang udah dijelaskan oleh rekan saya, namun masih ada nih tantangan dari financial technology. Yang pertama itu tingginya penipuan digital. Di zaman sekarang kan masyarakat udah mulai terikat ya dari transaksi online. Nah, hal ini membuat financial technology ini menjadi target utama dalam tindak kejahatan yang serius seperti phishing, social engineering, hingga pencurian data. Nah, karena makin maraknya tindak kejahatan digital, hal ini menimbulkan stigma negatif dari masyarakat mengenai layanan financial technology, khususnya dalam hal seperti pinjaman online yang ilegal ataupun banyak layanan yang kerap menggunakan bunga tinggi dan dengan cara penagihan yang tidak etis. Nah, hal inilah menimbulkan stigma negatif yang cukup keras di lingkungan masyarakat. Nah, kenapa banyak sekarang penipuan digital ini masih banyak? Hal ini dikarenakan seperti yang udah dijelaskan oleh rekan saya bahwa financial technology ini bergerak dengan cepat. Nah, karena bergerak dengan cepat inilah yang membuat regulasi hukum ini tidak bisa mengimbangi dengan perkembangan financial technology di masyarakat. Hal ini membuat regulasi hukum ini selalu tertinggal dengan perkembangan manusia sedemikian cepatnya. Nah, lalu yang terakhir, terdapat keamanan data dan privasi. Nah, layanan financial technology kan sangat bergantung pada data pengguna, mulai dari informasi pribadi hingga transaksi keuangan. Dengan adanya keamanan data di layanan financial technology ini, ada risiko terdapat kebocoran data, pencurian identitas, hingga serangan cyber yang menjadi ancaman cukup serius di layanan financial technology. Boleh di next?
Dari tantangan tersebut, kami memberikan 4 solusi yang telah kami cari untuk dari tantangan financial technology. Yang pertama adalah penerapan AI pada financial technology. Nah, financial technology ini perlu memanfaatkan teknologi artificial intelligence ataupun machine learning yang mampu mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan secara real time. Nah, walaupun juga sudah ada penerapan AI dari financial technology, di sisi lain edukasi juga diperlukan untuk para pengguna agar mereka tuh tidak mudah tertipu oleh modus penipuan seperti phishing ataupun social engineering. Lalu yang kedua, dilakukan branding positif dari financial technology. Nah, branding positif ini bisa dilakukan dengan pelayanan yang jujur dan juga transparan. Nah, bagaimana cara mereka bisa melakukan layanan yang transparan? Financial technology ini bisa membuka laporan tahunan secara publik agar para masyarakat yang menggunakan layanan tersebut bisa mengetahui nih laporan dari layanan financial technology. Selain dari itu, mereka bisa bekerja sama dengan regulator, ya, seperti sudah dijelaskan oleh rekan saya, serta aktif menjalankan kampanye literasi keuangan yang bisa membantu mengubah perspektif dari masyarakat. Lalu yang ketiga ada regulasi hukum. Nah, dikarenakan regulasi hukum yang sulit mengimbangi dengan perkembangan teknologi masyarakat, financial teknologi ini perlu membentuk tim kepatuhan yang aktif memantau dari perubahan aturan serta memastikan seluruh layanan ini sesuai dengan standar regulator. Nah, mereka bisa melakukan kerjasama dengan pihak OJK atau Bank Indonesia agar setiap kebijakan ini bisa diantisipasi dengan cepat. Lalu yang terakhir, peningkatan sistem digital. Nah, ini bisa menggunakan kebijakan data minimization atau yaitu hanya mengumpulkan data yang benar-benar mereka butuhkan. Tidak hanya itu, kebijakan transparansi dalam penggunaan data ini juga penting seperti menampilkan kebijakan privasi yang mudah dipahami oleh para pengguna. Boleh di next? Selain dari solusi dari tantangan financial technology, hal ini juga bisa didukung dari pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dengan 5 poin. Yang pertama, pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa dengan sistem elektronik itu wajib menyediakan data secara lengkap dan juga benar. Lalu yang kedua, setiap pelaku usaha ini dilarang memperdagangkan barang dan jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data ataupun informasi yang diberikan. Yang ketiga, penggunaan sistem elektronik ini wajib memenuhi ketentuan yang telah diatur pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang keempat, data dan informasi paling sedikit harus memuat seperti identitas dan legalitas pelaku usaha, persyaratan teknis barang yang telah ditawarkan, teknis barang dan juga kualifikasi jasa, harga dan cara pembayaran dan cara penyerahan. Lalu yang terakhir, ketika terjadi sengketa terkait transaksi, orang ataupun badan usaha yang mengalami sengketa itu dapat menyelesaikan dengan pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya terkait study case QRIS. Jadi kan memang QRIS ini sudah menjadi inovasi besar ya dalam sistem pembayaran digital di Indonesia. Apalagi sejak diluncurkan oleh BI, QRIS ini kan semakin memudahkan masyarakat melakukan transaksi non-tunai dengan cepat gitu. Namun perkembangan teknologi saat ini juga banyak gitu membuka peluang-peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan sebuah kejahatan digital. Pada tahun 2023, ada berita terkait kasus penipuan QRIS di beberapa masjid di Jakarta, di mana stiker QRIS asli itu diganti dengan QRIS palsu milik pelakunya tersebut. Nah, masalah utama dalam kasus yang kelompok kami angkat ini adalah penyalahgunaan identitas dan lemahnya perlindungan konsumen. Pelaku tuh berhasil membuat QRIS sendiri lalu menempelkan di kotak amal masjid sehingga dana sumbangannya itu tuh masuk ke rekening pribadinya bukan ke masjid. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam verifikasi merchant QRIS yang memungkinkan seseorang itu tujuannya yang salah gitu.
Selain itu, literasi masyarakat dalam penggunaan QRIS juga masih rendah karena kebanyakan dari masyarakat scan aja gitu tanpa menyamakan nama yang di merchant itu tuh udah eh, dan dan sama atau tidak gitu. Akibatnya penipuan ini kan berlangsung gitu di puluhan masjid, bahkan bukan di masjid aja, ada beberapa penggalangan donasi juga sama yang akhirnya terungkap. Nah, kasus ini juga berdampak pada banyak pihak. Kayak bagi masjid, kasus ini kan jadi menimbulkan kerugian finansial ya, karena kehilangan donasi yang seharusnya mereka terima, tapi malah disalahgunakan sama pelaku. Bagi masyarakat, muncul krisis kepercayaan terhadap QRIS, yang membuat masyarakat itu jadi ragu gitu menggunakan QRIS karena takut tertipu. Kasus ini juga menimbulkan keresahan sosial sebab menyangkut dana amal dan ibadah yang sangat sensitif di mata masyarakat. Oke, solusi yang dilakukan dalam kasus yang kami angkat ini adalah berfokus pada langkah penindakan, pencegahan, dan edukasi publik. Kalau misalkan dari penindakan, Bank Indonesia itu segera memblokir QRIS-QRIS palsu yang digunakan pelaku, sementara kepolisian juga menangkap dan memproses secara hukum untuk memberikan efek jera. Kemudian pencegahan regulator bersama penyedia sistem pembayaran itu memperketat gitu proses verifikasi merchant agar tidak mudah dimanipulasi sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian pihak masjid maupun pengelola tempat ibadah itu tuh juga didorong sama edukasi untuk menjaga QRIS asli mereka secara permanen atau setidaknya itu melindungi agar tidak diganti dengan mudah gitu sama stiker QRIS yang palsu. Kemudian dari sisi edukasi masyarakat itu dihimbau untuk lebih cermat gitu saat menggunakan QRIS, terutama dengan selalu mengecek nama merchant yang muncul di QRIS itu udah sama atau belum sebelum melakukan transaksi. Kesimpulan dari study case ini adalah kasus QRIS palsu di kotak amal masjid menunjukkan bahwa teknologi pembayaran digital meskipun canggih tetap memiliki kerentanan jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan literasi publik. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan kelompok kami ini terkait regulasi konsumen, perkembangan fintech di Indonesia membawa banyak manfaat berupa kemudahan, efisiensi, dan inovasi dalam layanan keuangan, namun juga menghadirkan tantangan baru berupa risiko penipuan, pelindungan data, hingga praktik-praktik fintech yang ilegal. Oleh karena itu, regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, serta pelindungan konsumen yang kuat, itu tuh menjadi hal penting gitu untuk menjaga kepercayaan konsumen. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Untuk teman-teman semua, jika ingin ada yang bertanya, boleh untuk raise hand. Dan jika kami sudah memperbolehkan, boleh menyertakan nama dan pertanyaannya. Boleh kepada Hasna, dipersilakan. Ya, sebelumnya makasih banyak untuk kelompok 4 atas materi. Nah, telah disampaikan mengenai dalam materi yang kalian jelasin tadi kan ada 4 jenis pertanggungjawaban hukum ya. Ada kontraktual, produk, profesional, dan strict liability. Tapi kalau misalkan kita kaitkan dengan praktik fintechnya, misalnya pinjaman online ilegal gitu yang nagih dengan cara intimidatif, menurut kalian nih, menurut kelompok 4, ada nggak sih bentuk pertanggungjawaban hukum apa sih yang paling realistis diterapkan di Indonesia sekarang? Dan apakah tadi kan ada BPSK ya? Dan apakah BPSK ini tuh atau pengadilan umum benar-benar mampu jadi solusi efektif mengingat trust publik terhadap lembaga hukum di Indonesia itu masih rendah. Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk Hasna. Lalu untuk Firgiawan Akbar, boleh dipersilakan. Oke, baik. Ini saya pengen nanya, mengingat BPSK ini dirancang sebagai lembaga yang buat
penyelesaian sengketa konsumen yang buat cepat, habis itu sederhana dan juga efisien. Kira-kira gimana sih efektivitas dari BPSK itu sendiri dalam menangani sengketa terkait kayak misalkan layanan fintech gitu. Khususnya apalagi kalau misalkan ngingat adanya banyaklah tantangan kayak tadi keterbatasan kewenangan. Misalkan karena di Indonesia sendiri kan fintech itu masih tanda kutip masih kayak asing gitu ya. Udah gitu mekanisme keberatan dari pelaku usaha yang mana justru juga malah memperpanjang prosesnya. Terus juga posisi hukum BPSK yang mana belum sepenuhnya jelas lah dalam sistem hukum acara di Indonesia. Kira-kira sejauh mana sih kelemahan ini bisa mempengaruhi pelindungan konsumen dan juga kira-kira apa sih langkah konkretnya yang bisa dilakukan biar BPSK tuh bisa loh menjadi jalur penyelesaian sengketa yang efektif apalagi di era digital ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pergiawan atas pertanyaannya. Boleh dilanjut untuk Rachel mengira? Oke, terima kasih untuk kelompok 4 atas pemaparannya. Aku mau nanya, tadi kan di studi kasus itu ada kayak yang penipuan soal merchant curious kan. Nah, itu kalau misalnya sekarang kan banyak banget ya modus penipuannya kayak yang tadi dijelasin pas studi kasus yang penempelan stiker, terus juga ada yang kayak link-link gitu, terus sama ada yang kayak eh, apa sih kita nunjukin QRIS yang sebenarnya QRIS itu dari penjual transfernya ke kita kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau misalnya dari menurut pendapat tim kalian, siapa sih yang paling bertanggung jawab sama penipuan ini gitu dan bagaimana tindakan langsung yang bisa dilakukan oleh korban ketika mereka kena penipuan ini gitu. Karena kan banyak dari korban itu yang kurang ngerti atau masih awam sama apa namanya perkembangan finansial teknologi ya. Cuma mereka kayak merasa oh dengan memasang QRIS ini bisa lebih efektif gitu. Nah, kira-kira dari kalian gimana sih tindakan langsungnya? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Rachel atas pertanyaannya. Boleh dilanjut oleh Mahes? Apakah ya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya soal UU PK. Kan UU PK ini hanya berlaku pada fintech yang berdomisili di Indonesia ya. Tapi bagaimana jika uh, ada fintech asing yang datang, lalu dia beroperasi di Indonesia tetapi tidak tunduk pada UU PK atau undang-undang yang berlaku? Lalu bagaimana tanggapan kelompok kalian soal fintech asing yang beroperasi di Indonesia tetapi tidak tunduk pada UU PK tersebut? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Mahes, terima kasih. Untuk teman-teman dan Bu Destia, mohon izin untuk kami untuk berdiskusi terlebih dahulu, kurang lebih 2 sampai 3 menit. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya kedengeran nggak? Terdengar Ibu. Oke. Ini kan saya lagi jalan di kampus ya. Eh, untuk sesi diskusinya nanti kita masih ada kelas lagi kan? Masih Ibu, nanti jam 1. Susu sesi diskusinya boleh kita lanjutin nanti jam 1 nggak? Karena kalau sekarang saya lagi nggak memungkinkan. Boleh Ibu, berarti nanti jam 1 sesi diskusi kelompok 4 baru dilanjut presentasi kelompok 5 ya Bu? Iya betul, betul. Ini nggak bisa. Iya. Jadi Oke, kalian siap. bisa cari jawabannya dulu.
Baik, Ibu, terima kasih. Oke, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini ya. Eh, Terima kasih semuanya. Ya, minta maaf di foto. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi nanti jam 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Um, Waalaikumsalam. Terima kasih Terima Bu. kasih, Bu. Yuk.